kita ini dari mahasiswa perdagangan internasional angkatan 2022. Di sini akan membahas lebih spesifiknya itu membahas tentang perdagangan internasional lintas budaya. Nah, di sini ada suamnya itu ada beberapa. Di sini ada pengenalannya, terus ada juga mengapa sih budaya itu penting dalam perdagangan internasional, terus ada studi kasusnya juga, ada tantangan dan hambatan, dan juga ada strategi yang pas apa aja sih yang sekiranya bakal masuk nih di perdagangan di global nanti. Makanya tetap pantengin obrolan kita sampai selesai. Perdagangan internasional budaya itu merupakan perdagangan dari suatu perusahaan ke negara yang berbeda, yang dimana itu membawa komunikasi lintas budaya. Nah, perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan bahasa, agama, adat istiadat, nilai, dan norma-norma. Perdagangan lintas budaya dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari perdagangan dan jasa hingga investasi. Dalam perdagangan barang dan jasa, perusahaan dari satu negara dapat menjual produknya ke negara lain. Dan dalam hal investasi, perusahaan dapat menanam modalnya di negara lain. Hubungan perdagangan internasional dengan budaya dapat dilihat dari pengaruh budaya dalam menentukan strategi perdagangan internasional. Karena dalam memahami seluk-beluk pasar luar negeri penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mengenai perbedaan budaya. Perusahaan yang mengenali norma-norma budaya dibandingkan pesaingnya, mereka akan lebih diuntungkan dan sering memperoleh keunggulan kompetitif. Perusahaan yang melakukan perdagangan lintas budaya perlu memahami budaya negara tujuan perdagangannya. Budaya merupakan faktor penting dalam perdagangan internasional karena setiap negara memiliki norma dan nilai yang berbeda dalam bisnis. Maka dari itu, kita perlu memahami dan menghormati budaya lokal karena dapat membantu kita sebagai pengusaha untuk bisa menyesuaikan strategi dengan budaya yang ada di negara tersebut, membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan lokal, dan menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja yang dapat merugikan bisnis kita nantinya. Ketika kita sebagai pengusaha mampu memahami budaya lokal, kita akan lebih mudah untuk menangkap peluang pasar dan meningkatkan profitabilitas dalam bisnis. Kemudian, ada komunikasi lintas budaya dalam bisnis, yang melibatkan pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan budaya yang ada. Hal ini termasuk perbedaan bahasa, kepercayaan, nilai-nilai, serta cara pandang yang mungkin berbeda dari satu budaya ke budaya lain. Ini udah bahas ya teman-teman terkait apa aja sih pengenalan perdagangan lintas budaya itu secara generalnya, juga dibahas tentang mengapa budaya itu penting dalam perdagangan internasional. Jadi udah dijelasin tuh sama Teh juga gitu kan, ada pengaruh budaya terhadap suatu produk, terus ada juga komunikasi yang bagaimana gitu kan. Tapi di sini juga pasti ada tuh kasus-kasus tersendiri yang sekiranya untuk mengkiatkan mensukseskan bisnis ini. Nah, salah satunya di sini tuh kenapa sih gitu kan dalam perdagangan lintas budaya ini harus menyoroti pentingnya dari pemahaman dan komunikasi. Di sini lebih tepatnya itu konteksnya itu yang beragam karena budaya yang beragam. Terus juga kan kita di dunia ini kan berbagai macam dari wilayah, daerah, dari suku juga gitu kan. Makanya kita memerlukan untuk pemahaman yang mendalam terhadap budaya, peran, status, dan juga nilai sosial dan serta komunikasi yang tepat. Kenapa? Karena supaya mencapai kesuksesan yang ditargetkan oleh nama perusahaan ini. Contoh perusahaan yang sukses menerapkan perdagangan internasional lintas budaya yaitu salah satunya perusahaan dari Indomie. Yang kedua itu ada perusahaan Nike. Kalian tahu gak sih gimana sih strategi Mas itu untuk sekiranya mencapai kesuksesan itu? Strategi pemasaran yang efektif di pasar global yaitu salah satunya adalah segmentasi pasar, terus ada penyesuaian produk sama penelitian pasar global, ada juga salah satunya pemasaran digital, ada kolaborasi dengan budaya lokal, terus ada juga riset pasar yang mendalam. Tadi udah penjelasan terkait kasusnya, terus juga terkait tantangan dan hambatan. Sekarang kita bakal bahas tentang tantangan lagi teman-teman. Oke, di sini juga teman-teman pasti ada tuh namanya udah penerapan bisnis kan, ada dari kasusnya, ada beberapa proses gitu kan, terus juga ada sekarang ada cara yang bagaimana untuk targeting pasarnya. Di sini juga pasti ada tantangannya dong, pasti ada hambatan juga terkait produk ini atau perusahaan ini dalam menjangkau pasar global ini. Apalagi bentuknya kita berbeda, kebiasaan berbeda budaya, berbeda karakteristik. Adapun tantangan dan hambatan dalam perdagangan lintas budaya yaitu 1. Adanya perbedaan bahasa, 2. Ada perbedaan nilai dan keyakinan, 3. Ada regulasi dan proses dalam produk ekspor, 4. Ada teknologi komunikasi global, dan kelima ada perbedaan etos bisnis. Kita juga membahas tentang
kesalahan umum kan tadi dari tantangannya tuh juga ada hambatannya juga kan. Pasti ini bakal jauh tuh dari kesalahan umum yang sekiranya dilakukan para pelaku usaha ataupun sebenarnya pelaku yang bakal ekspor ini gitu kan. Jadi konteksnya kan kesalahan umum dalam konteks perdagangan lintas budaya itu yang sering dilakukan oleh beberapa perusahaan yaitu satu, kurangnya pemahaman budaya, terus dua, ada ethnocentrism. Ethnocentrism yaitu pandangan bahwa budaya sendiri lebih unggul dibanding budaya lain, dapat menghambat pemahaman dan keterlibatan yang efektif dengan budaya lokal. Hal ini dapat merugikan hubungan bisnis dan citra perusahaan. Dan juga tiga, kesalahan bahasa. Empat, kurangnya adaptasi produk dan layanan. Strategi untuk mengatasi hambatan komunikasi dan perbedaan budaya ini. Tadi kan aku udah ngebahas terkait kesalahan umumnya gitu kan. Semoga kita mau membahas tentang strategi dalam menghadapi tantangan dari perdagangan lintas budaya ini. Salah satunya adalah pemahaman budaya lokal yang mendalam. 2. Pelatihan lintas budaya. 3. Adaptasi produk dan layanan. 4. Kerjasama dengan pihak lokal. 5. Penggunaan teknologi. Oke, tadi kita udah ngebahas tentang tantangan sama hambatan sama di perusahaan umum, itu sudah strategi juga, tapi juga pasti ada manfaat yang jelas ya. Manfaat kemitraan dan kolaborasi itu salah satunya ada 1. Meningkatkan pemahaman budaya. 2. Meningkatkan kreativitas. 3. Meningkatkan toleransi. 4. Meningkatkan kecerdasan global. 5. Meningkatkan peluang bisnis. Nah, di sini salah satunya ada peran diplomasi ekonomi dalam perdagangan internasional. Nah, mungkin yang teman-teman pahami apa sih dari diplomasi ini? Yang identiknya dengan diplomasi apa sih yang teman-teman bayangkan ya? Mungkin menyangkut ke pemerintahan. Betul. Jadi untuk peran diplomasi ini namanya kita sebagai pelaku usaha, pelaku perdagangan internasional, apalagi lintas budaya, bahkan lintas negara ini, kita melakukan pas yang namanya dari pemerintahan untuk membuka jalur untuk diplomasi ini. Makanya kenapa sih peran diplomasi penting dalam perdagangan internasional? Peran diplomasi dalam ekonomi di perdagangan internasional lintas budaya salah satunya adalah membuka peluang perdagangan, kedua, mengatasi hambatan perdagangan, ketiga, mengembangkan kerjasama investasi, keempat, promosi ekspor dan produk budaya, kelima, pengolahan konflik perdagangan, keenam, pembentukan kebijakan ekonomi bersama, ketujuh, peningkatan pembangunan ekonomi bersama. Nah, mungkin itu sedikit dari manfaat dari peran diplomasi terhadap perdagangan internasional. Nah, buat teman-teman, itu kan tadi udah aku jelasin nih terkait perannya gitu kan. Sekarang apa aja sih etika yang sekiranya harus terpenuhi dalam proses diplomasi ataupun etika dalam memahami suatu budaya tersebut gitu. Oke, di sini aku jelasin dulu ya Kak, soal etika itu. Etika itu dalam perdagangan lintas budaya sangat penting karena memungkinkan kesetaraan dalam bisnis dua budaya yang berbeda. Syarat etika dalam bisnis sangat penting untuk membangun kepercayaan dan menjaga kredibilitas, mengurangi resiko hukum, menumbuhkan lingkungan kerjasama yang positif, dan mengurangi dampak buruk pada lingkungan. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus memiliki kesadaran etika yang tinggi dan menciptakan dan menjaga industri yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mencapai kesetaraan etika dalam bisnis, yaitu perusahaan harus memperlakukan semua pihak dalam bisnis dengan cara yang sama, tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, atau budaya, sehingga tidak membuat pihak lain merasa diabaikan atau diremehkan. Lalu perusahaan harus berkonsultasi dengan ahli lokal untuk memahami norma dan nilai-nilai budaya yang berlaku di wilayah tersebut, sehingga perusahaan dapat mengikuti aturan yang berlaku. Nah, di sini ada juga kasus perusahaan yang tidak menghormati budaya nih. Salah satunya itu Starbucks di Arab Saudi. Starbucks pernah menghadapi kritik dari masyarakat Arab Saudi karena logo perusahaan yang tidak sesuai dengan budaya setempat. Logo Starbucks menggambarkan gambar wanita yang dianggap pornografi oleh masyarakat setempat, sehingga membuat masyarakat memboikot kedai kopi tersebut. Nah, jadi si perusahaan itu harus memperhatikan nilai-nilai budaya lokal dalam menjalankan bisnis di wilayah-wilayah baru untuk mencegah terjadinya insiden yang dapat merugikan bisnis mereka. Oke, mungkin yang aku tangkap nih dari pernyataan dari itu kan salah satunya kan dari etika itu sendiri dalam pemasaran produk, apalagi kan tadi cuma itu ada dari logo Starbucks sendiri yang dimana itu ada namanya kecaman dari penduduk sekitarnya karena logo itu kurang elok untuk dilihat karena itu menggambarkan suatu wanita yang sekiranya bersifatnya pornografi gitu. Tips-tips sukses dalam melakukan perdagangan internasional lintas budaya. Yang pertama, lakukan riset budaya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan riset budaya tentang negara tujuan perdagangan. Kita harus mempelajari budaya, nilai-nilai, norma, dan adat istiadat yang berlaku
di negara tersebut. Hal ini akan membantu kita untuk memahami cara berpikir dan bertindak dengan orang-orang yang berada di negara tersebut. Yang kedua, pelajari bahasa. Meskipun ada banyak cara untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari negara lain, kita perlu untuk belajar bahasa mereka karena itu merupakan cara terbaik untuk kita menunjukkan rasa hormat kita dan pemahaman kita terhadap budaya mereka. Yang ketiga, gunakan teknologi. Teknologi dapat membantu kita untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari negara lain secara lebih mudah dan efisien. Misalnya dengan menggunakan video call atau Zoom meeting untuk bertemu secara tatap muka dengan mitra bisnis kita. Nah, dengan 3 tips tadi itu dapat meningkatkan peluang yang sukses dalam perdagangan lintas budaya. Masa depan perdagangan lintas budaya menjanjikan peluang yang sangat luas dan berpotensi memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat. Ini, perdagangan lintas budaya telah menjadi bagian dari ekonomi global. Hal ini berkaitan dengan pertukaran barang, jasa, dan ide dari berbagai negara dan budaya yang berbeda. Salah satu aspek yang penting dalam masa depan perdagangan lintas budaya adalah penggunaan teknologi inovasi seperti e-commerce, platform digital, dan budaya telah mempermudah transaksi global. Dengan adanya teknologi, pelaku perdagangan dapat dengan mudah menjajakan produk dan jasa mereka ke pasar internasional tanpa harus menghadapi kendala geografi atau perbedaan bahasa dan budaya. Teknologi juga memungkinkan komunikasi yang lebih efektif antara penjual dan pembeli dari budaya yang berbeda. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari perdagangan internasional lintas budaya ini, rasanya perdagangan lintas budaya ini memiliki peran penting untuk perekonomian global, dan kita juga perlu memahami budaya asing, terutama di bahasa ya. Adanya untuk pemahaman dari bahasa juga, karena bahasa itu sebagai modal untuk jadi berkomunikasi, ada negosiasi. Terus yang ketiga itu kita harus adaptasi dari produk kitanya teman-teman gitu kan. Terus yang keempat itu ada kemajuan dari teknologi, yang dimana teknologi ini yang untuk kita para pelaku usaha, para pelaku perusahaan, kita harus lebih berinovasi, lebih kreatif lagi terhadap kemajuan teknologi yang ada. Terus yang kelima itu kita nggak bakal terlepas tuh dari peran namanya pemerintah untuk melakukan diplomasi. Oke teman-teman, mungkin segitu penjelasan terkait sesi sharing kita terkait pentingnya budaya dalam perdagangan internasional. Bye! Thank you for watching.